Al-hasil anil ma'u ta'tariyatul ahkam khamsah fayajibu isti'maluhu fil qardi wa yudar isti'maluhu fil nadri wa yahrumu isti'malul maqsubi wal musabbal li syurbi wa yukrahu isti'malul musyabbasa. Wa amma isti'malu zamzam fi ijaratin najasati fa khilaful awla wa yubahu isti'malu ma'i fi ma lam yalad. Jadi kesimpulannya di sini dari awal pembahasan air dari yang 7 macam air yang boleh dipakai minum, boleh dipakai mandi wajib, boleh dipakai cebok, dibagi lagi menjadi 4 macam, menjadi 4 macam. Nah, di sini disimpulkan bahwa jumlah cukup air itu kebagi menjadi 5. Wajib, sunnah, wajib memakai air jika mau melaksanakan perkara yang wajib, contoh seperti sholat, berarti wudhunya wajib, atau memakai airnya wudhunya wajib. Karena Arab hukumnya memakai air yang dapat pulih dan air yang disiapkan untuk makhluk hukumnya memakai air panas ketika mau berwudu dan mau mandi wajib air yang dimaksudkan. Wa amma istimalu zamzam fi ijaratin najasati wa khilaful awla. Kalau misalkan ada orang sini yang datang tempat ada orang sini misalkan yang keluar saya misalkan pria kotoran kucing ambil air zamzam dipakai hilangin najis, itu tidak ulama. Ada yang dibolehkan, ada yang berpendapat tidak boleh. Jadi cebok pakai air zamzam, atau misalkan ada kotoran kucing pakai air zamzam. Kalau cebok nggak usah pakai air zamzam, pakai air biasa. Saya ini air dalam satu bakti 300 liter gitu kan. Ya. Itu air kan udah apa namanya lebih dari 2 bulan dan gak berlebih gitu airnya, tetap itu aja selama mungkin katakan seminggu gitu. Mungkin kadang-kadang udah beberapa kali dipakai ada bau, ada apa mungkin gitu. Itu hukumnya gimana tuh? Dalam catatan itu air itu gak bertambah gak berkurang gitu, gak ada aliran air gitu keluar. Nah, di situ kita harus meneliti dengan 3 poin. 3 poin. Yang pertama kita lihat warnanya, yang kedua kita cium wanginya, yang ketiga kita rasakan. Maka jika misalkan air itu walaupun tapi belum semua, tapi 3 macam ini maka itu dihukumi najis sucinya. Dan macam-macam dan juga ada najis sucinya, ada najis ainiyah. Kalau najis ainiyah itu najis yang terlihat jenisnya, najis yang terlihat jenisnya. Dan najis sucinya tidak terlihat ada jenisnya, hanya tercium dan terasa. Kalau misalkan komplit, kita komplit misalkan baunya misalkan bau kotoran, atau misalkan punya budak yang keras, atau misalkan ketika rasa asin, efek orang, ketek orang. maka itu udah ada dan sucinya. Caranya gimana? Caranya lainnya. Kalau dibuang semua sayang, dibuang airnya semua sayang, keluarin airnya sayang. Dapat ada dengan 3 satu. Yang pertama diambil air serot, apa air lalu. Cara yang kedua nggak apa-apa, penuhi airnya, diambil lagi. Oh, kebuang yang lama. Air yang kotor naik ke atas, dia bisa salah satu saja. Aku tahu sampai buang semuanya tak. Kalau misalkan air yang luar kita pakai,
ada lain lagi kita kelapa tapi mengeluarkan dan mengusung buang semua aja dan ambil aja pakai. Kalau misalkan pakainya pakai tikus, airnya bau, kita buang dulu pakai tikusnya. Nah kalau misalkan ini air saya kalau buang saya, pakai cara tadi. Kalau misalkan airnya tidak ikut, pakai cara tadi. Karena kita buang setengah, tambah setengah lagi. Masih bau kan? Kalau udah hilang, dapat apa? Kalau misalkan setengah dibuang, tambah setengah misalkan pakai air, tapi masih bau, buang lagi. Pas setengah. Jadi nggak usah dibuang tidak apa-apa. Kalau misalkan ini berbicara ukuran air banyak ya, beda dengan ukuran air sedikit. Kalau ukuran air sedikit begini mah udah ada lampu. Karena pakai kalau mau uang namanya sedikit, kalau berbicara air banyak yang lebih berkurang. Tapi ya sungai itu kan air mengalir ya. Dan sungai air mengalir walaupun misalkan kita duduk di sini di depan kita di sana ada bangkai, itu tidak jadi masalah karena air yang mati. Di depan misalkan di depan ada apa air mengalir besar di depan kita misalkan ada bangkai. Tapi air yang mengalir diperhatikan misalkan baunya masih biasa, warnanya masih putih, rasanya pun tidak apa-apa. Tapi di depan kita ada bangkai, airnya mengalir terus, enggak apa-apa itu. Karena airnya mengalir. Tidak lagi kalau misalkan kita lurus seperti ini, misalkan jarak 10 meter ke depan ada nanti kita lurus sini. Jadi kita lurus, pas mau kita masuk buka terlihat mudahnya, udah kencing. Udah kencing kelihatan. Nah, kita ambil set ke muka itu menajis karena kelihatan itu mudahnya udah kencing. Atau misalkan ketika kita lurus pisang gorengnya lewat, kita ambil, kita kumur-kumur pakai itu tidak boleh. Tapi cuma kalau misalkan cuma lewat, kita lurus di sini aja lewat di sini, itu tidak jadi masalah, udah cuek aja, biar aja lewat. Kenapa? Karena itu airnya mengalir. Beda lagi kalau dengan air yang tidak mengalir. Bahkan ulama fikih berpendapat makruh hukumnya ketika kita kencing di bukan air mengalir. Contoh misalkan kita ada kolam renang, kolam renangnya melebihi 2 bulan tapi nggak mengalir, makruh hukumnya kita kencing. Gimana sampai sini paham? Paham harus paham bisa. Dan ada jalan nur, intinya berkabinda dan bisa membuktikan yang selanjutnya. Dari saya mohon maaf bila mana ada kata-kata pembahasan salah dan kemudian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.